dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu." Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tandanya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mama, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan sesuatu hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri, maka semuanya itu boleh dikata sia-sia atau percuma. Kita melakukan segala sesuatu untuk diri kita sendiri. Maka yang mesti kita lakukan yaitu kita mesti berbagi apa yang kita miliki. Tentu setiap kita mempunyai pengetahuan, tentu setiap kita mempunyai keterampilan, dan tentu setiap kita mempunyai harta duniawi, misalnya uang, misalnya buku tulis lebih, bolpen yang cukup, dan lain sebagainya. Semua harta yang kita miliki ini hendaklah kita membagikan kepada sesama, membagi pengetahuan kita kepada mereka, membagi keterampilan kita kepada mereka. Bahkan yang kita punya, misalnya uang, kita membagikan sedikit kepada orang yang membutuhkannya. Maka kita sedang mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan itu tidak sia-sia. Itu amat bermanfaat bagi Tuhan dan sesama. Tetapi jika segala sesuatu yang kita usahakan hanya untuk diri kita, seperti tadi dikatakan, percuma atau sia-sia. Mama, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mengajak jemaat di Kolose untuk mencari perkara yang di atas. Perkara yang di atas yaitu
perkara kerajaan sorga. Mengapa Rasul Paulus mengajak mereka? Karena orang-orang di Kolose selalu sibuk dengan harta duniawi saja. Mereka mengikuti apa yang mereka pikirkan saja. Misalnya, mereka hidup di dalam percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan. Keserakan yang dimaksud apa yang dia sudah miliki, dia tidak puas dengan apa yang dia punya itu. Dia ingin menguasai, mengumpulkan lebih dari yang seharusnya ia terima. Dan yang terakhir yaitu mereka mengadakan penyembahan berhala. Karena jemaat di Kolose hanya melakukan hal-hal demikian, maka Rasul Paulus mengajak mereka untuk mengarahkan hati dan pikiran mereka kepada perkara surgawi dan berusaha untuk meninggalkan apa yang mereka lakukan itu. Jika mereka melakukan dengan baik, maka mereka sedang berusaha menjadi manusia baru di dalam Kristus itu sendiri. Mama, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil, penginjil Lukas mengajarkan kepada kita bahwa jika orang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, seperti tadi bacaan pertama, maka dia sedang mencari harta duniawi. Segala sesuatu yang dia cari di dunia hanya untuk dirinya sendiri. Dia menimbun-nimbun hartanya itu sampai tandanya tidak cukup baginya untuk menyimpan segala hartanya itu. Dan Yesus katakan, jika seseorang sudah menimbun harta sebanyak-banyaknya, lalu pada malam itu juga Tuhan memanggilnya kembali, artinya pada malam itu juga ia meninggal, maka hartanya itu akan diberikan kepada siapa? Harta yang banyak di dunia tidak menjadi jaminan baginya untuk memperoleh kerajaan sorga atau harta sorgawi itu. Maka mari kita berusaha untuk selalu mengarahkan hati dan pikiran kita kepada harta sorgawi dengan cara membagikan apa yang kita punya, harta duniawi ini, kepada sesama kita. Jika kita melakukannya dengan baik, maka kita sedang berusaha untuk mengumpulkan harta surgawi. Mama, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sering kita mendengar kalimat ini, orai labora, berdoa dan bekerja. Berarti mari kita rajin berdoa sebagai cara kita mengumpulkan harta surgawi. Tetapi juga kita bekerja, dan bekerja bukan untuk diri kita sendiri, tapi bekerja untuk membagikan kepada sesama yang membutuhkannya. Dengan demikian kita telah dan akan terus-menerus mengupayakan harta surgawi di dunia ini. Semoga demikian.